Kata dokter, kali ini kita memberikan satu tips menarik untuk menghilangkan jerawat tanpa obat-obatan. Salah satunya dengan kulit jeruk. Vitamin C dan asam alfa hidroksi dalam kulit jeruk mampu membersihkan pori-pori kulit yang tersumbat debu dan kotoran, serta mengangkat sel kulit mati. Keringkan kulit jeruk di bawah matahari selama beberapa hari sampai benar-benar kering. Haluskan kulit jeruk yang telah dikeringkan tadi. Tambahkan air secukupnya pada bubuk kulit jeruk dan aduk hingga menjadi pasta. Oleskan pasta pada wajah yang berjerawat dan diamkan selama beberapa menit. Lalu bilas dengan air hangat. Iya, kalau kita melihat video tadi itu berbagai macam buah-buah superfood ya, tapi nggak dimakan, tapi dioleskan di wajah. Dokter, itu mungkin treatment lain atau cara lain untuk perawatan pada wajah. Kita namakan bisa kadang-kadang namanya masker ya dok ya. Kalau itu nanti melihatnya masker buah, orange dan sebagainya, iya kan? Nah itu sebenarnya berefek nggak dok buat wajah-wajah kita ini? Iya jelas berefek ya. Karena buah-buahan dapat nutrisi langsung ke kulitnya. Ya cuma memang agak lama ya. Iya, tetap lebih bagus yang dimakan dan minum langsung. Mungkin dari luar ada, dari dalam juga ada. Jadi kalau melihat dari semua itu perawatan kulit itu paripurna harusnya, ya kan? Betul. Dari dalam dan dari luar. Oke. Sebelum membahas kepada Susan yang lainnya, aku mau tanya kepada dokter. Dok, kita sudah bahas semuanya. Makanan semuanya, kosmetik juga sudah kita bahas. Terkadang jerawat ini kan memang satu hal yang nggak bisa dianggap remeh ya. Banyak tadi faktor genetik juga ada, kemudian lingkungan dan sebagainya. Lingkungan, udara dan sebagainya kita belum bahas sedikit aja dok. Kalau lingkungan, maksudnya seperti apa sih dok lingkungan? Biasanya lingkungan tadi berhubungan dengan polusi udara ya. Polusi udara itu tempat bakteri tumbuh. Baik polusi udara, kita kondisi sedang tidak fit, bakteri juga menempel pada wajah ya. Nah itu juga bisa menimbulkan jerawat. Selain itu pada misalnya cuaca ya, iklim panas pada musim panas, produksi minyak saat musim panas itu kan biasanya berlebihan. Nah di situ juga bisa kita terkontaminasi bakteri bercampur minyak ya. Jadi sebenarnya perubahan cuaca itu mempengaruhi juga pada beberapa kulit yang sensitif. Dok, kalau misalnya stres bisa nggak jadi jerawat? Bisa. Oke, misalnya pada beberapa orang stres nggak jadi jerawat, tapi pada beberapa orang stres jadi jerawat. Gimana kan kalau misalnya kita nggak, itu kan datang dengan sendirinya. Kalau stres itu kan kadang-kadang nggak bisa kita rencanakan ya, pasti ada. Nah kalau solusinya melihat dari semua itu dengan kosmetik, stres, genetik dan semuanya, kira-kira apa sih dok yang bisa dibikin recap sedikit buat kepada pemirsa juga di rumah, bagaimana sebenarnya si jerawat ini dan bagaimana mungkin ada pemirsa di rumah juga yang belum mendengarkan, biar lebih jelas dok, bisa jelaskan kepada pemirsa satu demi satu secara singkat. Tadi kan jerawat timbul karena faktor-faktor tertentu ya. Jadi solusinya untuk agar dia tidak terus-menerus timbul ya harus menghindari faktor-faktor penyebabnya. Jadi kita harus tahu. Dihindari. Betul. Rajin membersihkan muka. Betul, saya setuju. Mengonsumsi buah-buahan, serat-serat seperti itu. Sayur. Istirahat yang cukup, olahraga teratur. Olahraganya dok. Yang terakhir kita olahraganya malas. Olahraga ini memang agak-agak susah buat kita-kita yang kesibukannya mungkin cukup padat. Apa sih dok, biar bisa apa sih kaitannya sih dok gitu kan, olahraga dengan kok bisa nimbulin jerawat gitu ya? Gimana tuh dok? Kalau olahraga itu kan biasanya dikaitkan dengan kondisi tubuh yang fit ya. Biasanya orang yang sering berolahraga itu kan gampang mengontrol emosinya. Tadi berkaitannya sebenarnya dengan stres. Jadi kalau udah mulai stres, jerawat biar nggak banyak, olahraga aja. Olahraga itu ternyata bisa menurunkan kadar stres ya dok, dan jerawat juga akan menghilang. Oke, Susan, dengan melihat semua ini ya kan, kamu ngerasa nggak sekarang apa masih kurang perawatan wajah, atau sudah mulai cukup nih, paling cuma perlu nambahin sedikit-sedikit aja? Gimana kalau menurut kamu dari yang sudah kita berbincangkan dengan Dokter Nisa?
Enggak sih, kayaknya sih kalau untuk perawatan mungkin udah dijalanin gitu ya. Tapi yang benar-benar membuat saya malas itu sebenarnya yang harus dirubah untuk lebih dijaga lagi, cuci mukanya yang bersih kalau mau tidur gitu, atau kalau makan buah itu emang kurang suka dok itu, jadi kurang suka. Dia jujur ya, emang kurang suka, dan olahraga emang kurang suka. Nah itu. Oke. Jadi memang dengan kata lain sudah tahu bahwa yang kurang-kurang itu harus lebih ditingkatkan. Dokter Nisa terima kasih sekali, dan juga Susan terima kasih sekali, dan pemirsa juga yang selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20.30. Terima kasih juga yang sudah menelpon dan selalu setia menonton. Jangan lupa selalu menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.